there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang. Selamat pagi yang sungguh mager ini ya. Selamat pagi, selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week, persembahan BRIMO dan Disparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta. Acara Sarinah Jakarta Content Week adalah acara yang diorganisasi oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Gianita Kadarisman, saya adalah Direktur Eksekutif dari co-organizer acara ini. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tamu yang sangat-sangat oke untuk memberikan kita insight dan tips mengenai hot topic, yaitu pendanaan dan bagaimana membuat proposal bisnis. Jadi seperti yang teman-teman semua tahu, kita semua rajin usaha, ingin membuat usaha itu satu hal yang sangat positif, tapi memang masih perlu banyak bantuan. Dan oleh karena itu kami menghadirkan narasumber Mas Radityo Susilo dan Mas Jemi Cahyadi. Saya persilahkan kedua narasumber untuk turut bergabung dengan saya di panggung. Selamat pagi. Silakan. Gimana Mas pagi ini nggak excited nggak mau bincang-bincang di sini di Sarinah. Dan yang sneak peek loh, ini kesempatan eksklusif bisa ngintip di Sarinah yang kan kita lihat ya di luar berbulan-bulan berapa lama terakhir ini lagi direnovasi dan kayaknya bakalan bagus banget jadinya. Jadi so far gimana? Ada kesan dan pesan nggak masuk ke sini? Kalau aku ya Mas Jemi, masuknya masih susah, tapi nyampe dalam sih amazed ya. Bentuknya seperti ini, tadi lihat blueprintnya, benar-benar pengen kalau bisa local brand yang muncul gitu di etalase ini biar jadi kebanggaan kita lah gitu. Tapi Sabtu hujan, ada magernya juga, jadi aman lah, more or less. Tes ya. Kalau saya sendiri sih saya melihat Sarinah kan udah secara branding dan secara nostalgic itu waduh dikenal banget gitu. Ini jadi mall pertamanya Indonesia gitu. Jadi melihat bahwa ini sekarang lagi di revamp gitu, saya sih sangat look forward ya. Ini bakal jadi sekeren apa nih. Dan tetap saya percaya itu akan tetap menjadi tempat kebanggaan kita gitu. Orang-orang Jakarta. Dan tadi itu menjadi brand-brand lokal bisa bermunculan di sini yang akhirnya bisa go internasional, that's great gitu. Dan ini bisa menjadi titik awal brand-brand tersebut gitu. Dan itu saya look forward banget buat tempat ini bisa menjadi wadah yang seutuhnya seperti itu. Kita juga semua sangat look forward dan kami juga dari Sarinah Jakarta Content Week sangat-sangat merasa honored gitu ya, kita bangga bisa menjadi bagian dari ini dan kita ingin turut mensupport brand lokal dan kita mau turut memajukan sektor UMKM. Jadi ini kita hot topic nih UMKM, semua kan memang ajakan dari pemerintah dan dari para stakeholders adalah untuk ayo rajin berkarya, rajin do something gitu ya. Dan walaupun dengan adanya pandemi ini kan memang faktanya banyak bisnis baru yang bermunculan dan mungkin bahkan existing brands yang kecil-kecil malah mereka bisa survive dan lain-lain. Dan tentunya kita harapkan ini akan terus eksis dan berlangsung dengan solid gitu ya. Jadi saya mau memperkenalkan sedikit nih mengenai narasumber kami di pagi ini. Pertama dengan Mas Radityo Susilo atau Mas Tio. Tadi saya lihat ada di video pembukaan. Ada di. Jadi Mas sedikit. Kenal tuh kayaknya udah lihat. Jadi Mas Tio ini adalah salah satu
pengurus ya di Departemen Inkubator JCCF. Betul. Betul, oke. Jadi ini di cue card ada tahun kelahirannya, tapi saya nggak perlu saya bacainnya. Jadi Mas Tio ini adalah salah satu pendiri PT Arat Desain Internasional, yaitu sebuah perusahaan konsultasi strategi bisnis dan desain di Indonesia. Dan pada tahun 2018, Mas Tio turut mendirikan PT 48 Nusantara dan PT Gigafood Kenyang Berkualitas. Dan tahun 2017, Mas Tio juga mendapatkan penghargaan desain maraton berkolaborasi dengan Cisco. Wow, hebat, sangat-sangat impresif. Ini narasumber kita yang satu lagi adalah Mas Jamie Cahyadi, yang sudah punya 20 tahun pengalaman di bidang manajemen perusahaan dan kepemimpinan strategis. Mas Jamie ini lulusan dari University of Wisconsin-Madison, makanya t-shirtnya Wisconsin ya, oke. Pada tahun 2000 dan melanjutkan studi di Institut Teknologi Illinois pada tahun 2004. Jadi Midwestern ya. Okay. Salah satu fokusnya adalah memastikan keberlanjutan dalam bisnis dan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau saya boleh summarize nih apa sih topik akademi pagi ini. Judul dari sesi ini adalah strategi untuk mendapatkan pendanaan bisnis dan bagaimana membuat proposal. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya semua pebisnis itu harus self-financing kan memang berat. Dan itu adalah gunanya mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga kan gitu. Dan untungnya sekarang ini cukup banyak ya pihak-pihak ketiga, lembaga-lembaga yang menawarkan financing. Tapi kan tentunya nggak semua bisa menampilkan rencana bisnis sesuai dengan yang dimaksudkan gitu ya. Jadi memang ada trik-trik untuk bagaimana membuat satu aplikasi atau permohonan untuk mendapatkan pendanaan bisnis. Dan juga kita bicara mengenai bagaimana membuat proposalnya kan. Jadi ada bahasanya, ada visualnya juga gitu ya kurang lebih ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan kedua pakar yang sangat tahu mengenai bidangnya. Jadi kalau boleh ini saya akan memulai dengan, sebentar. Oke, jadi kita kan tadi kita bicara mengenai pendanaan. Pendanaan itu kan memang punya peranan penting dalam menjalankan sebuah usaha. Dan UMKM itu tentunya juga memiliki chance atau kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pendanaan. Tapi memang ada banyak challenge karena prosedur untuk mendapatkan pendanaan itu kan memang ada tahap-tahap yang harus dilalui dan harus dapat dilengkapi oleh para pelaku usaha. Jadi kita ingin mempercepat pengembangan dan pertumbuhan usaha UMKM supaya mereka bisa apply untuk bisnis ini. Nah, jadi ini saya ada satu topik atau pertanyaan yang mungkin saya bisa ajukan ke Mas Jamie mengenai UMKM. Okay. Ada di talking points. Jadi UMKM itu kan memang namanya juga mikro, kecil, menengah gitu ya. Biasanya mereka diluncurkan atas dana atau modal sendiri atau mungkin teman dan keluarga gitu ya. Dan biasanya kan memang jumlahnya terbatas. Jadi UMKM kan biasanya dijalankan dengan modal seadanya. Kapan UMKM itu bisa dinilai layak untuk memperoleh funding dari investor? Memang saya lihat itu kalau tadi ya mulainya kan biasanya kecil dulu. Lalu biasanya yang akhirnya disupport sama teman-teman dekat atau orang tua, kakek nenek dan lain-lain. Misalnya saya ngambil contoh misalnya makanan dah, seperti yang di mana PT Big ya, saya merepresentasi PT Big di sini, itu banyak invest di UMKM seperti ini yang di makanan gitu. Jadi saya selalu bilang kalau perut itu nggak bisa bohong
Mungkin orang tua bisa bilang, oh iya makanan enak. Tapi kalau misalnya dicobain sama teman-teman, apalagi yang teman baik kan pasti bilang, ini makanannya kurang nih, mesti di-improve dan lain-lain gitu. Nah jadi biasanya kalau produknya sudah enak satu ya, udah bagus. Dan memang diterima lebih baik lagi di khalayak di luar dari yang dekat itu. Misalnya kesannya yang ring kedua, ring ketiga dan lain-lain. Itu saatnya sih udah memikirkan, oke, gimana kita bisa scale up ini. Dari segi capacity kan mungkin udah mentok nih ceritanya gitu. Nah jadi dari situ tuh baru seharusnya founder itu mulai memikirkan, oke, bagaimana bagaimana caranya mencari dana atau untuk membesarkan kapasitas ini gitu. Jadi saya rasa itu sign yang tepat. Ketika sudah diterima dari temannya teman atau temannya kakek nenek dan lain-lain, dan mereka memang melihat bahwa ini produk enak, you should move forward, you should get funding misalnya gitu. Itulah waktu yang tepat. Nah di sanalah makanya saya rasa kayak event-event seperti ini juga baik sekali untuk bertemu dengan ya investor-investor ini gitu loh, atau yang mencari untuk membantu mencarikan dana gitu di situ. Saya rasa jawabannya sebenarnya di situ. Sangat simpel, tapi biasanya signal-signal itu akan muncul ketika ada signal, oh iya ya, ini kayaknya waktunya tepat ya. Kita harus nggak cuma bisa jual ke teman-teman doang loh. Karena temennya temen, mungkin di luar kota juga ngelihat ini enak banget, dibawain gitu loh. Nah ini sebenarnya signal-signal yang saya rasa sangat simple, yet is confirming gitu. Misal kadang-kadang ada holiday, dia buat lagi lebih gede gitu. Oh ternyata sold out gitu. Malah dicariin, saya juga mau beli nih, waduh udah sold out. Nah itu kan signalnya ya, bahwa wah we need to increase our capacity. Betul. Jadi memang kayak kualitas itu dalam arti kalau sesuatu yang dinilai berkualitas bagus itu kan dia akhirnya akan menghilangkan bias dari, kalau keluarga kan memang kita cenderung kan, oh ya bagus kok, enak kok gitu, supportive. Tapi begitu itu sudah di luar kan kita tidak bisa mempengaruhi pendapat lagi gitu ya. Jadi good quality will never lie kan gitu ya. Dan kalau memang akhirnya sold out, apalagi sold out itu udah tanda bukti ya. Jadi jadi kalau misalnya kita melihat tadi yang Mas Jamie bilang, kalau kita ngelihat respons publik bagus dan tapi itu apakah harus dibarengi dengan sales? Sales definitely one indicator yang penting lah, karena kan dari situ itu indikator yang saya lihat tuh indikator yang objektif, yang kuantitatif gitu, itu sales gitu. Namun juga ada sih feedback lain atau masukan-masukan lain, misalnya kayak mungkin dari apakah ternyata marginnya atau apa gitu kan, itu juga basically dari bisnis model apakah benar-benar jalan atau enggak gitu. Kalau misalnya mau di scale up ternyata dari segi margin, dari segi scaling up itu ternyata harus invest besar gitu. Nah ini kan perlu dihitung lagi ya. Tapi sales number itu satu indikator yang baik. Di mana nanti improvement yang ada di yang lain gitu, faktor-faktor yang lain itu bisa dipikirkan lagi gitu. Oke. Karena kan Mas Jamie kan dari investor ya, you have a company BIG, benar nggak saya nyebutnya? BIG, betul. Betul. Oke. Jadi sebagai investor, misalnya kita bicara soal UMKM nih, and then you see ada sebuah produk atau layanan yang you think has the potential, and it can be improved, tapi memang mungkin dia secara sales marginnya misalnya katakan belum terlalu tinggi karena dia mismanage. Itu ngurangin poin nggak dari penilaian investor? Kalau kita malah melihatnya ya kalau sebagai satu kesempatan. Ya kesempatan di mana apakah kita bisa membawa nilai untuk mengimprove tadi margin itu. Mungkin apakah dari investasi teknologi, mesin, atau investasi ya maksudnya yang bisa kita bantu sebagai partner. Karena kita percaya itu kita harus bawa value. Jadi enggak yang cuma datang, yuk gedein, itu taruh duit udah gitu. Tapi bagaimana kita sebagai partner itu membawa nilai lebih. Dimana yang, kita selalu bilang, kita di PT BIG itu tuh kita suka makan. Jadi kalau makanan enak kita pasti ya enak gitu, nggak mungkin, apalagi kita bertuju di PT BIG gitu. Namun itu adalah keahlian dari
yang masaknya kan gitu, yang si foundernya, misalnya ini saya ambil contoh F&B lagi gitu. Nah, tapi mungkin kekurangannya adalah misalnya dari strategi pemasaran, mungkin dari teknologi investasi dapur misalnya dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang kita bisa bawa nilai itu untuk yaitu untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan produksi atau memperbaiki sales atau malah meningkatkan sales malahan gitu. Jadi memperbaiki margin dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya dari investor itu tidak hanya dari financial saja yang dibantu gitu, tapi juga banyak sekali hal-hal yang lain yang yang perlu dibantu untuk bisa membuat UMKM bisa menjadi lebih besar gitu. Nah, saya rasa banyak sekali, saya melihatnya dari segi ekosistem dan kita adalah bagian dari ekosistem itu. Oke. Dan ini juga pertanyaan ya, saya coba mungkin teman-teman UMKM ada yang punya pertanyaan ini gitu, tapi sebenarnya bedanya mereka dapat apply untuk kredit funding dari bank dan dibandingkan dengan equity placement seperti dari investor tuh apa, Mas? What's the pros and cons? Tergantung dari investornya ya. Jadi ada yang investor yang tipenya kayak angel investor. Nah, itu kan memang itu individu-individu yang memang mau membantu, lalu mereka memberikan funding gitu. Tapi kalau seperti PT BIG itu kita kan memberikan funding juga. Mungkin kita mungkin diberikan equity gitu ya, bagian dari saham dari perusahaan UMKM tersebut, atau mungkin juga kita ngelihat dari misalnya dari bentuknya JV misalnya gitu, kita bentuk perusahaan bareng-bareng misalnya gitu. Namun ini memang tergantung dari atau juga ada juga yang accelerator gitu kan, yang accelerator memang UMKM itu masuk ke accelerator akhirnya dibantu untuk connect ke beberapa network yang mungkin sebelumnya mereka nggak punya connection tersebut gitu. Jadi hal-hal ini nih banyak sekali gitu yang yang saya percaya itu adalah bagian dari ekosistem di mana kita itu masing-masing punya role gitu ya, untuk memperbesar ekosistem ini karena memang interest kita adalah memperbesar ekosistem ini dan UMKM ini adalah interest kita juga untuk memperbesar UMKM ini gitu loh. Supaya akhirnya mereka bisa maju dan kalau misalnya semuanya sama-sama besar dan sama-sama maju ya industrinya akan maju, akan besar. Dan saya percaya sekali di industri F&B di Indonesia itu, wah itu potensinya luar biasa. Betul, karena kita kan bangsa yang suka makan ya. Kita penikmat kuliner. Mungkin kalau kita baca di berita belakangan ini kan ada satu chain restoran yang mungkin saya tidak perlu sebutkan, tapi kayaknya jadi gede banget ya. Dia sampai menarik multiple investors dan dia expand terus gitu. Tentu dia kan berangkatnya dari kecil ya, semua kan pasti berangkat dari somewhere tapi bisa punya potensi pengembangan seperti itu. Do you think that's a success story? You know which one I'm talking about, right? Bisa tebak-tebak kayaknya ya. Iya, saya rasa sih itu pasti ya ini mungkin merupakan mimpi-mimpi dari semua pebisnis ya, supaya bisnisnya itu besar, supaya tanda kutip anaknya besar gitu loh dan sukses gitu. Namun saya rasa tuh dari founder-founder ini dari UMKM itu adalah harus percaya bahwa memang ada proses. Semua itu mulai dari kecil gitu. Dan prosesnya itulah yang harus dilalui bersama. Jadi memang oke, kita boleh bermimpi nanti suatu hari bisa jadi chain yang besar. Namun apakah founder itu punya what it takes to go through the process. Karena proses itu nggak gampang. Dan kadang-kadang pikir dari UMKM mau besar sedikit itu udah susah banget. Atau kayaknya udah, oh ya udah segini aja deh. Tapi kalau misalnya mau kayak mimpi kayak tadi yang sampai banyak chain atau besar-besar corporation besar ini, aduh itu challenge-nya luar biasa. Seperti kayak, oh dulu saya punya staff cuma 5, gitu. Oh ya oke, dapurnya cuma segini. Nanti kalau misalnya punya staff 500, 1000, nah gitu, itu beda lagi challenge-nya. Dari situ udah mikirin gimana cara invest di orangnya, gimana invest di sistemnya, di teknologi dan segala macam. Nah itu challenge-nya beda lagi. Nah kadang-kadang teman-teman emang di UMKM mungkin belum ngelihat sampai ke sana. Tapi setidaknya harus menerima bahwa ada proses. Dan proses itu perlu dilalui bersama partner yang tepat. Karena kalau yang partner yang tepat yang bisa bawa nilai untuk sama-sama jalan, itu prosesnya berat tapi ya sama-sama jalanin lah. Gitu. Jadi lebih bisa jalanin bersama dan ada satu crossroad yang dilalui itu, jadi decision yang dibuat itu lebih yang memang tepat. Gitu. Jadi akhirnya selalu besar. Seperti contohnya tahun lalu pandemi, itu banyak sekali crossroad yang harus dilalui dan ambil keputusan yang tepat dan ada kesempatan di situ gitu untuk bisa stay relevant dan grow. Oke, menarik banget ya.
Jadi untuk teman-teman UMKM dan pemilik usaha lainnya di sini, jangan putus usaha, tetap semangat bahwa semuanya bisa dengan strategi yang benar, bisnis bisa tumbuh dan berkembang. Dan ini kayaknya Mas Jamie mau ngasih lihat ya gimana caranya kita mau sharing beberapa tips ya untuk getting funding. Yuk mari kita lihat bersama presentasi dari Mas Jamie. Oke, slide-nya udah dilihat ya. Ya. Jadi sedikit mungkin saya mulai dari siapa PT Bajarindo Investama Ganendra. Nah kita itu mulainya itu dari 7 teman sih sebenarnya, teman kuliah. Dari semuanya itu lulusan ya ini University of Wisconsin Madison. Nah biasanya kan kalau misalnya itu dulu sebelum pandemi ya, kita itu cuman ketemu ngobrol-ngobrol, breakfast bareng gitu loh. Tapi ya ada kesamaan di antara kita semua, suka makan. Jadi karena suka makan, jadi suka oh ya cobain ini yuk, cobain itu yuk gitu loh. Nah menariknya itu adalah karena kita semua suka makan, tapi kita pengen tahu kita itu backgroundnya beda-beda. Ya, ada yang business owner, ada yang profesional kayak saya gitu. Ada yang memang maksudnya bisnis besar dan juga industrinya beda-beda gitu. Ada yang di IT, di properti, packaging gitu ya. Dan saya sebagai profesional di bagian strategi gitu. Nah akhirnya kita bilang, wah ini kita itu kalau kita gabung ya, kita punya expertise dan network kita, ini akan sangat membantu loh sebenarnya bisa jadi mentor yang baik gitu. Nah dari situ akhirnya kita melihat, oh bagaimana kalau kita bisa membagikan network kita, expertise kita, waktu kita itu sebagai visi tentunya untuk membantu UMKM, untuk membantu industri di F&B, startup di F&B. Nah ini beginilah lahirnya PT Bajarindo Investama Ganendra gitu. Jadi agenda hari ini tadi udah di-share ya, jadi ada beberapa hal yang ini saya cepat aja, tapi ya saya akan coba share hari ini secara general untuk teman-teman di UMKM, bagaimana sih mencari funding, apa sih yang dicari oleh investor ketika bertemu dengan bisnis dan lain-lain. Tadi saya sempat share ya, ini sebenarnya ini ada 4 most common sources of funding sih. Jadi ada yang angel investors gitu tadi ya, dan saya juga share sedikit contohnya gitu. Tapi ada juga visi seperti kami di PT Big gitu, yang memang kita nyarinya lebih kayak early stage ya, untuk invest di F&B company gitu. Lalu ada juga yang tadi incubator dan accelerator, seperti kita bekerja sama dengan Accelerize for example. Gitu. Jadi dari F&B yang sudah dimasukin di accelerator itu biasanya dikenalkan ke investor-investor visi seperti kami, dan kami melihat oh oke, yang mana yang cocok, yang mana yang dimana kita bisa membawa nilai tambah di company-company ini gitu. Dan yang terakhir juga ada government grant ya. Dan ini kira-kira nanti ya secara general ini 4 most common sources of funding untuk UMKM atau bisnis startup baru. Nah, fundraising strategi ini sebenarnya ya tadi itu yang kalau saya ngambil contoh makanan ya itu kita ngelihatnya dari bagaimana sih produknya gitu ya. Pasti munculnya dari produknya. Produknya itu harus oke gitu. Lalu juga harus punya nilai yang berbeda gitu. Kalau misalnya contohnya nasi goreng, oke nasi gorengnya bedanya apa sih? Gitu. Lalu enaknya gimana sih gitu. Ya mungkin ada nilai tambah ini yang membedakan, dia ada differentiation value-nya gitu ya. Lalu juga, nah ini strateginya ya kalau misalnya cuma di rumah aja ya nggak bisa lah, harus stay aktif, harus keluar gitu loh. Ibaratnya kayak mau cari jodoh gitu kan, cuma kalau misalnya di rumah aja kan susah ya. Nah ini harus keluar, harus cerita-cerita nih, saya punya bisnis bagus loh, produk saya enak loh, ini saya bagiin deh, gitu misalnya gitu. Kenalan sama community gitu, kenalan sama ini yang investor-investor yang sering invest di F&B siapa sih gitu loh. Lalu misalnya kenal, ada PT Big misalnya gitu. Oh oke. Nah, jadi bisa kenalan, bisa pitching gitu, bisa set waktu dan lain-lain. Bisa, ya saya kirim deh tester gitu. Ya udah gitu. Nah, itu contoh-contoh di mana ya kita harus stay aktif lah. Jangan cuman ya memang saya tahu biasanya sibuk di rumah gitu. Tapi
kalau bisa luangkan waktu untuk keluar dan promosi lah gitu. Dan yang terakhir itu saya lihat tuh ya ini harus tahu kita itu nyari partner kayak apa ya gitu loh. Jangan sampai akhirnya misalnya tadi kan kita selalu bilang kita itu partner yang tepat karena kita nggak bisa masak. Karena emang kita nggak ada niat untuk bisa belajar masak atau jago lebih masak dari UMKM-nya gitu loh. Tapi kita bisa membawa nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai di mana teman-teman UMKM mungkin perlu dan kita ada ya tadi dari network, strategi dan pengalaman dan lain-lain. Yang itu yang akhirnya mengkomplement each other ya. Jadi saling melengkapi. Dan dari situlah makanya mesin ini akan bisa bertumbuh dan bisa besar. Gitu. Ya tadi ya ini bisnis model ya. Jadi biasanya yang saya lihat ini sebenarnya in summary itu saya lihat itu ada 3. Nah ini investor ini mungkin saya melihatnya dari pandangan kacamata saya dulu gitu ya. Nah ini sebenarnya general juga. Nomor 1 itu saya ngelihat itu adalah yaitu good product. Produknya enak atau enggak. Maksudnya kadang-kadang dulu sebelum pandemi itu biasanya kita ketemu sama founder-founder gitu sama perusahaan startup gitu. Biasanya kita ketemu sambil makan. Paling enak tuh kayak gitu. Ya ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kita nanya-nanya ini makanan ceritanya apa ya gitu. Kok makanan ini dibuatnya begini ya gitu. Oh backgroundnya apa sih dan lain-lain gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa melihat oh produk ini nih ceritanya apa sih. Dan kenapa produk ini dibuat seperti ini. Jadi 1, good product. Nomor 2 itu adalah good people, good founder. Kita penting juga karena kita melihat ini founder ini nih sebenarnya dia waktu itu emang punya passion gak sih di sini? Kadang-kadang ada sih yang founder yang kita ketemu kayak gak sengaja kecemplung pas lagi masak ternyata masakannya enak misalnya gitu. Gak apa-apa, tapi ada juga founder yang on the extreme, wow dia udah S2 culinary, ada segala macam backgroundnya kayak gimana gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga ketemu, oh oke, backgroundnya di sini toh. Oh bagus juga ya gitu loh. Tapi masakannya gimana nih? Kan tadi kan good product. Lalu dia kalau misalnya kadang-kadang udah yang misalnya sekolah tinggi-tinggi mungkin nggak mau diajarin. Jadi yang terakhir itu adalah yang kita lihat adalah ada nggak sih chemistry, good chemistry sama kita. Ada nggak sih kecocokan? Tadi selain nilai-nilai yang kita bisa bawa gitu ya. Kadang-kadang misalnya kan kita udah kerja udah lama ya, kita punya network, punya pengalaman udah lama, tapi di bagian profesional masing-masing. Ada yang ahli HR, ada yang ahli IT dan lain-lain. Tapi kalau misalnya foundernya itu, kita tahu dia jago masak. Misalnya ya mungkin dari IT kurang, tapi nggak bisa diajarin. Nggak ada chemistry nih gitu. Kayak kalau mau diajarin kita kasih tahu ini kayak gini loh, ini supaya bisa bagus begini loh, kita harus pilih ini dan lain-lain. Strateginya seperti ini ya, karena mungkin keadaan pandemi contohnya kayak tahun lalu misalnya gitu atau saat ini. Nah ini strategi bisnisnya kan harus diatur ya, dan itu kita bawa nilai-nilai ini. Tapi kalau misalnya nggak ada chemistry dan nggak ada kayak nggak bisa diajarin gitu, misalnya kita nggak sebagai partner kita bisa saling menambah value tadi kan. Nah itu chemistry-nya kalau nggak ada itu susah. Jadi tadi good product, good founder, sama good partnership, good chemistry ini penting sekali nih 3 hal ini. Kalau 3 hal ini udah tercapai, sisanya mah menurut saya itu gampang deh. Maksudnya lebih gampang dikerjakan bersama gitu loh. Gitu. Jadi ini business funding mekanismenya ya secara simpel aja pasti harus ada business plan ya. Dia punya business plan, oke saya punya bisnis segini nih gitu. Lalu saya sekarang masukannya segini loh sales saya gitu. Lalu saya perlu nih funding segini. Untuk ngapain fundingnya gitu kan? Oh saya perlu funding untuk misalnya beli dapur atau beli mesin ini atau apa gitu, hiring orang, marketing dan lain-lain. Nah biasanya kita melalui go through due diligence. Nah due diligence ini di sini ini sebenarnya kalau dari kami itu baiknya kenapa ya? Dari PT BIK itu kita punya due diligence cukup strict. Kenapa cukup strict? Karena kita itu melihat kadang-kadang founder UMKM itu tuh mungkin nggak punya pengalaman yang due diligence sampai kayak gini, sampai yang oh harus NDA ya, jadi harus ini ya keuangannya gimana ya gitu. Jadi bener-bener di challenge gitu ya. Nggak hanya financial, dari segi legalitas kadang-kadang belum ada kan gitu. Oh nanti kalau misalnya nanti mau buat PT gimana? Oh dari segi izin dan lain-lain ya. Kadang-kadang banyak belum ada, tapi kan kita challenge gitu. Nanti ke depannya gimana nih, ke depannya gimana. Nah proses due diligence ini kalau untuk PT BIK itu membantu UMKM supaya nanti ke depannya lebih siap. Kalau misalnya notabene nggak jodoh lah sama kita gitu ya, nggak apa-apa.
kita memang niat kita memang mau membantu ekosistem kan. Jadi kita bantu untuk ngajarin juga gitu. Nanti kalau misalnya ke depannya ketemu partner yang udah cocok, kalian tuh go through this due diligence gitu ya. Wah, kayaknya udah biasa gitu. Jadi udah tahu gimana cara siapin financial statement, udah gimana cara siapin strategi seperti apa, spending ini mau kayak gimana gitu. Nah itu bagus sekali. Nah kita mau ngelihatnya itu lebih ke depannya seperti apa gitu. Dan juga jadi milestone ya. Jadi nanti funding ini nanti kadang-kadang kan ada fasenya gitu. Mau milestone berapa. Dan juga terms-nya seperti apa. Tapi secara garis besar itu kita melihat bahwa kadang-kadang tuh nggak bisa segampang yang oke, saya perlu $1 juta misalnya gitu. Oke, ini $1 juta mau diapain nih $1 juta ini gitu. Nah hal seperti ini perlu dipertimbangkan. Karena misalnya, oke, $1 juta saya perlu, oke, nanti investornya bilang, oke, besok kalian buka 100 gerai. Ya kan nggak make sense juga kan. Nah hal seperti ini perlu dipertimbangkan baik-baik. Dan practice atau lessons learned ini nih sangat penting untuk UMKM ya. Jadi adalah bagian dari proses pertumbuhan gitu. Nah, jadi yang tadi itu ya, ini saya agak sedikit mungkin sudah cover, jadi bagaimana kita prepare ya goals, timeline-nya seperti apa. Nah ini nih, research potensial investornya. Jangan sampai datang ketemu potensial investor, coba nggak tahu siapa gitu kan. Atau mungkin dia punya pengalaman kayak apa, atau value-nya. Saya selalu menekankan value partners itu seperti apa. Ternyata dia memang nggak punya value atau mungkin yang malahan sudah dimiliki oleh founder tersebut atau UMKM tersebut gitu loh. Jadi kan kayaknya jadi malahan jadi saling timpa gitu, nggak saling mengkomplimen gitu. Nah ini harus di research dulu investornya itu. Dan juga, nah ini bookkeeping ini memang kadang-kadang itu memang kalau UMKM kan mungkin bookkeepingnya masih kacau ya. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa pelan-pelan. Pelan-pelan, disiplin, pelan-pelan dicatat, nggak apa-apa. Jadi nanti dari situ ketika kita udah ketemu berapa founder kita yang mungkin nggak ada malahan gitu. Nah kita bantu ajarin loh, oke, coba mulai dari sini dulu deh. Ini kita kasih template-nya gitu. Ini sebenarnya proses pembelajaran ini penting sekali dan memang harus dilalui. Kadang-kadang pikir, oh bisa di skip, nggak bisa. Nah bagaimana founder itu juga bisa, ini adalah melalui proses ini karena karena kebutuhan untuk bisnis itu nggak cuma bisa jago masak tanda kutip, tapi juga perlu untuk mengetahui hal-hal ini. Sehingga kalau memang mau maju, mau besar, ya harus melalui ini. Dan yang terakhir ya perfect your pitch, nanti akan Mas dia untuk lebih ada beberapa sampel itu saya senang sekali. Namun ini pitch ini penting sekali. Kadang-kadang pas saya ketemu di acara-acara atau pas saya ketemu sama investor itu mungkin cuma 1 kali loh kesempatannya. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan itu. Jadi kalau bisa di praktis dulu lah gitu ya, latihan dulu. Bisa aja latihan sama teman, latihan sama orang tua juga boleh. Jadi mereka bisa kasih masukan yang jujur gitu ya. Sebelum akhirnya ketemu investor. Jadi saya percaya waktu-waktu ini, jadi ketika sudah ketemu investor tuh udah keren tuh. Oke, saya punya ini, produknya ini cobain dong sama enak gak gitu. Dan kenapa kita punya produk ini dan saya kenapa perlu investor? Saya perlu investor yang seperti ini. Karena ini akan membantu saya seperti ini, jadi besar seperti ini. Jadi kan enak gitu ya, flow-nya juga cepet, clear, jelas, dan juga punya keinginan untuk besar. Jadi investor juga ngelihat, wah ini keren nih, ini kayaknya UMKM yang seksi nih gitu. Saya juga mau invest gitu di sana. Jadi take your time untuk perfect your pitch gitu. Itu penting sekali. Oke. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Mas Jamie. Jadi pengen bikin usaha nih ngeliat ini. Ngeliat presentasinya. Tadi ada beberapa take away yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa poin, tapi yang menarik tuh antara lain mengenai due diligence. Due diligence tuh emang menyakitkan ya kadang-kadang ya. Jadi memang mungkin kayak itu satu hal yang sebenarnya penting untuk transparansi kan. Dan kita kadang-kadang kayak shock terapi gitu, suruh nyiapin, ya kan, beresin perpajakan, terus
articles, maksudnya anggaran dasar atau surat-surat izin harus diperbaharui gitu kan. Tapi memang itu satu hal yang mungkin harus disiapkan oleh teman-teman entrepreneur yang memang ingin ini, saya boleh pakai naik kelas ya. Tapi memang kita kalau mau main bersama para investor ya memang harus siap juga gitu secara, maksudnya secara kertas ya, secara hukum dan secara financial obligations dan lain-lain ya. Dan juga tadi mengenai chemistry gitu. Ini juga satu poin juga yang menarik. Kalau emang chemistry-nya nggak bagus, mendingan jangan gitu ya. Jadi hanya karena ada pendanaan dan ada produk, tapi kalau memang tidak ada titik temu yang bisa disepakati ya mendingan sebaiknya jangan. Jadi untuk teman-teman entrepreneur juga sebaiknya lakukanlah PR-nya dan dirasakanlah ininya ya, chemistry-nya. Kalau memang tidak cocok ya jangan dipaksain. Dan buat investor juga kan, kalau misalnya ini kelihatan entrepreneur mungkin tidak ada nggak ada istilahnya vibe-nya nggak nyambung gitu, ya udahlah daripada pusing mendingan kita move on dan cari yang lain gitu ya. Nah jadi sekarang ini kita bicara mengenai, kita beralih ke pembicara kita yang satu lagi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pada dasarnya prinsip-prinsip pencarian dana. Nah sekarang adalah step berikutnya, kalau misalnya semua udah beres nih, due diligence secara dokumen udah beres, rencana bisnis udah siap, produk juga udah jadi, udah siap dipasarkan, dicarikan pembeli atau penanam modal. Sekarang kan berikutnya adalah, okay, how do I make the pitch? Karena ide boleh kan, ada banyak ide bagus, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan, kan sama aja kayak sayang gitu kalau kita tidak bisa mempelajari seni pitching dan seni membuat presentasi atau proposal bisnis yang menarik untuk investor. Jadi memang kalau yang saya dengar dari kemarin pengalaman beberapa kali entrepreneur yang small SME ya, jadi memang ada kendala di penyiapan proposal bisnis gitu. Jadi mungkin di sini kita hari ini dihadiri oleh pakarnya Mas Tio, yang mungkin selain secara optik dan visual juga bisa menjelaskan gimana sih cara bikin proposal yang oke gitu. Jadi secara konten dan flow dan kayak oke, kita punya kertas satu hal ya, punya presentasi bagus satu hal. Tapi secara audio visualnya pada saat kita menyampaikan pitchingnya gimana gitu, tips-tips untuk para entrepreneur untuk mendapatkan perhatian dari investor, bisa menyampaikan proposalnya dengan baik. Jadi saya serahkan mic-nya ke Mas Tio. Oke, thank you Mbak Jenny, Mas Jamie. Jadi saya ingin share pertanyaan dari Mbak Giani tadi tentang ini prosesnya seperti apa dari sudut pandang entrepreneurnya ya, UMKM-nya, dan banyak akan quoting dari statement Mas Jamie karena memang banyak hal yang betul-betul sudah disampaikan di situ. Tapi kalau boleh di-share presentations-nya di sini, saya pengen coba sharing might be 10 menit maksimal karena pitching nggak boleh lama-lama ya. Tapi saya coba pitch 2 company saya yang alhamdulillah sudah funded. Satu sudah exit, yang satu sekarang lagi pre-seed funding. Nah di simple proposal to get funded ini, saya pengen sampaikan dulu ke teman-teman bahwa investment, having investors by your side is a decision, ya kan? Nggak semua bisnis butuh pakai investor, dan kita harus tahu betul-betul objektif kita apa sebelum kita heading to the investment itself gitu. Nah mungkin saya mulai dengan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Radityo Susilo, saya adalah seorang business designer. Jadi memang secara occupation saya mendesain bisnis gitu. Dan saya mulai perjalanan bisnis saya di tahun 2015. Saya mendirikan PT Art Design International. Itu business and design consultant yang ibaratnya kita berfokus ke giving design solutions lah ke klien. Berjalan akhirnya menelurkan beberapa subunit bisnis yang sekarang udah mulai berjalan secara mandiri. Ada yang art persona di branding, ada art architecture, di architecture in interior,
Dan banyak klien itu minta solutions training gitu. Akhirnya kita bikin Arat Academy di Educational and Training Consultant. Dan terakhir banyak klien kita minta tempatnya di Grip gitu. Nah hari ini saya pengen cerita tentang nih yang gila-gila nasi gila ini udah funded dan sudah exit karena saya harus fokus. Dan yang academics ini sedang initial funding. Nah pitch-nya gimana gitu, presentasinya gimana, terus waktu yang dimilikin berapa. Actually nggak pernah lebih dari 15 menit for the first pitch gitu ya. Nggak pernah lebih dari 15 menit. Karena kita harus very clear and concise. Jadi kalau ditanya tadi Mbak Jenny, pertama menurutku bikin skrip gitu. Saya sampai bikin skrip, saya ngomong, saya ulang lagi, saya ngomong sampai ulang lagi dan saya tes ke keluarga saya. Is it clear? Masuk akal nggak sih gitu? Offernya muluk-muluk nggak sih gitu? Dan kita benar-benar ngasih value nggak sih ke investors kita gitu? Yang kedua, know your audience atau investorsnya gitu. Jangan sampai kita ngomong ini bisnis kita, ini keren karena ini. Tapi audience tuh jadi matters banget gitu. Nah, jadi PR-nya saya diminta awalnya oleh Mbak Melvi gitu untuk membuat gimana nih proposal bisnis untuk get funded. Saya mungkin mensimplifikasi menjadi 3 steps ya. Jadi steps-nya ini real study case dari academics bisnis saya yang lagi pre-funded sama gila-gila nasi gila. Itu bisnis yang bergerak di F&B. 3 steps-nya menurut saya yang sudah saya rasakan itu ada 3 hal. Mungkin quoting dari Simon Sinek bukunya Start with Why gitu ya. Jadi presentation mulai dari why dulu. Kenapa nih company butuh exist gitu. Ini benar-benar perutnya nggak bohong atau perutnya bohong gitu. Enaknya dulu ya Mas Jamie gitu. Jadi why the company should exist gitu. Apa problem yang di-address. Dan yang paling penting kenapa kita adalah orang yang tepat untuk solve that problems. Karena founders itu dipikir sama investors nih orang yang tepat nggak ya untuk nge-solve masalah ini. Oke, udah kebeli ini. Oke, problemnya exist, kalian cocok. How? Actually how kalian akan menyelesaikan permasalahan tersebut. How you gonna address the problem, strateginya apa, gimana kalian beda dengan competitions yang ada. These are the key questions we need to address untuk kalau kata Mas Jamie tadi, oke, clear, ini masuk akal nih di sini. Baru terakhir di what. What as in apa action plan-nya. Apa the key milestone yang akan di-achieve. Dan yang paling penting di akhir biasanya what is your offers, ya kan. Mau minta berapa, in return berapa, kenapa. Nah itu adalah sikap yang harus diambil sama kita seorang entrepreneurs untuk show our value and show respect to the investors gitu. Tanpa offering kayak berapa aja lah Pak, yang penting aman lah, funding lah gitu. Itu akan, wah ini gimana, are you serious in this gitu kan. Jadinya seperti itu. Nah kita mulai dari satu-satu singkat aja, the why. Saya akan ceritakan saya sedang bikin LMS, Learning Management System, untuk universitas. Ngomong universitas ini kan kalau saya sebagai dosen dulunya ngajar offline jadi online, ini ngajarnya offline di online kan. Jadi Zoom lama 2,5 jam, terus orang pada bosen, off cam semua dosennya, mak nyalakan kamera gitu kan. Dan akhirnya engagement turun, itu turun dan saya pas presentasi ke angel investorsnya, kebetulan ketua yayasan dari sebuah institusi pendidikan, saya masuk dari angle-nya dia matriksnya. Apa sih angle yang paling diinginkan oleh seluruh universitas? Akreditasi ternyata. Jadi dia pengen akreditasinya jadi A. Dan kita ngasih fact yang mengerikan sekali bahwa di Indonesia dari 2.713 registered higher education, university yang ada, cuma 2,3% yang akreditasinya A. Bahkan ada satu dekan yang bajunya menuju akreditasi unggul. Unggul nih A nih. Nah ini berarti ada vision dia untuk ke sini. Ketika kita bilang 2,3%, yang B 31,7%, yang C 64,7%. This is a problem nih. Ya kan? Terus ketika dilihat growth-nya gimana year on year? Ya Allah kecil banget. Tahun 2017 cuma ada 50 yang universitas yang terakreditasi A, yang kita tahu semua, tapi ada banyak ribuan universitas yang mungkin akreditasinya di C. Dan year on year-nya naiknya nggak nyampe quadruple gitu. Kita lihat 2017 sampai 2020 aja nggak double gitu. Terus kan udah kayak, waduh problemnya gede nih. Oke, what's your solutions? Kita harus nge-address,
Oke, masalah utamanya apa? Kita bilang masalah utamanya selama ini nggak ada yang fokus sama dosen. Bagaimana dosen jago ngajar. Nggak ada yang fokus sama iklim pembelajaran yang membuat dosennya jago. Karena kalau dosennya jago, students-nya happy. Kita biasanya ngelihat university itu facility-nya seperti apa, ya kan, terus habis itu infrastruktur pendukungnya seperti apa. Tapi actually dosennya seperti apa kita nggak tahu. Baru kita muncul ke preposisi kita, apa sih itu bisnis kita secara simple. Nah ini juga it's a very tricky thing gitu ya, karena kompleks orang nggak pernah tahu. Apa an educational ecosystem platform which providing a way to accelerate institution growth by improving the quality of lecturer and students. Apa ini gitu kan? Ya adalah sebuah ekosistem yang bisa bikin university akreditasinya A gitu, karena features yang kita miliki. Oh, not we talking business, gimana caranya tuh gitu kan. Nah dari situ muncullah ke how. Jadi di how itu kita udah bilang kayak, oke, masalahnya adalah key metrics. Gimana kita address-nya? Tadi permasalahan pertama, kuliah semua offline di online kan, semuanya frustrated, engagement rate turun, nggak ada orang excited dengan apa yang dia pelajarin. Kita harus bikin learn from the best. Apa the best? Game in terms of engaging gitu. Jadi bagaimana game itu kan feedbacknya langsung, kita kegebuk darahnya berkurang. Kalau mahasiswa nggak langsung ngerjain, dosennya sibuk, dosennya ngapain, nggak tahu nilainya berapa. So we need to actually create insightful metrics di LMS-nya. Jadi orang tuh kalau nonton videonya setengah, oh berarti nggak menarik nih videonya. Kalau ininya nggak bagus, oh ini nggak menarik nih bagusnya. Terus yang kemudian banyak sekali masalah university itu orang salah pilih jurusan. Ibaratnya jurusan awalnya dia pengen mathematics, taunya passionnya di psychology. Harus bisa bikin sesuatu yang customizable. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan teknologi kita bisa ibaratnya pelan-pelan ngasih tahu, oh Mbak Gian ini jagonya writing, ambil kelasnya ini saja. Kayak nonton Netflix gitu. Jadi nggak kita nyari sendiri tapi actually kita dikasih rekomendasi. Nah itu yang kita provide di solutions, ngomongin market size, total marketnya berapa, yearly average delivered programnya berapa, usernya berapa. Nah ini penting sih kalau tadi kata Mas Jamie tentang market size. Competitionsnya gimana, gimana kita bisa compete sama pemain-pemain yang sudah ada besar, apa yang mereka tidak lihat. Kalau semua fokusnya ke online learning sama students, siapa nih yang fokus ke institutions misalnya. Nah itu yang kita coba address. Dan ini contoh di bisnis saya yang di F&B. Yang di F&B saya bilang bahwa oke, kuantitatif sekali nih investors-nya. Saya harus buka-bukaan bisnis structure saya sekarang seperti apa. Ini loh COGS saya, ini loh budget marketing saya, commission saya untuk Gojek sama GrabFood segini, salary saya segini. Ini nggak sehat, saya bilang ke investor saya gitu. Net profit saya cuma segini. With your investment gitu, kita bisa punya satu supply chain management, ada 5 cabang yang kita bisa itu, sehingga COGS-nya bisa turun, net profitnya bisa naik. Ini membuat orang kayak, oke, dia sudah do the calculations, bukan cuma hanya ngomong, ya pokoknya saya bikin banyak cabang gitu kan, tapi actually udah due diligence gitu. Nah ini menjadi penting sebetulnya, dan actually structure-nya kayak gini gimana strateginya? Kita akan lakukan peminimalisir bahan baku, kita akan bikin centralized kitchen, atau kita ingin bikin kalau ada 8 cabang, marketing effortnya bisa aggregate. Jadi satu influencer bisa nge-influence 8 cabang, jadi harganya lebih murah. Oh make sense ya gitu. Nah ini yang akhirnya kita perlukan di how gitu. Jadi strateginya gimana nih untuk mengadres problem. Nah terakhir tinggal di what. What ini sudah levelnya eksekusi. Apa yang mau dilakukan? Yang pertama, milestone-nya gimana? Nah ini komitmen antara investors dan UMKM nih. Tahun pertama, what needs to be done? Checklist-nya apa? Tahun kedua, checklist-nya apa? Tahun ketiga, checklist-nya apa? Tahun keempat, checklist-nya apa? Oh ini yang benar-benar komitmen yang kita ambil. Karena ya Mas Jamie ini invest on the commitment that we will give and deliver the milestone gitu. Jadi ya ini harus kita prove. Dan yang terakhir, kita minta berapa, kenapa, in return of berapa persen. Jadi kita bilang pokoknya tahun pertama kita butuh 10.000 user aja, pre-seed-nya harganya 150.000 USD,
in return for 7% of ownership. Kita hitung nanti kalau butuh kalkulasinya kita bisa bahas itu. Dan kita bisa ngasilin potential 1 million revenue gitu. Dan ini untuk guide pertama. Kalau ibaratnya tadi Mas Jamie bilang, wah seksi nih. Itu kita akan ngobrol misal 2 jam lebih untuk kasih appendix-nya dan datanya gitu. Nah mungkin secara sederhana seperti itu Mbak Giani. Jadi hopefully memberikan gambaran buat teman-teman terkait personal experience saya make an investment pitch. Dan alhamdulillah succeed dan menjadi dalam proses sekarang. Itu mungkin aku kembalikan ke Mbak Jenny. Oke, terima kasih atas sharingnya Mas Tio. Ini pertanyaan nih tadi sembari saya ngikutin, terus tadi dari awal kan ada bagian mengenai bagaimana kita harus latihan. Kalau misalnya kita punya satu kesempatan untuk pitching, and then we bombed, bisa recover nggak? Kira-kira investor ngasih kesempatan kedua nggak sih buat dengerin lagi pitch yang sama? Aku ya, kalau kesempatanku definitely. As long as kita recognize our mistakes gitu. Jadi ketika kita do the pitch and then ketika setelah pitchnya itu dia bilang, kok lu nggak mikirin A, B, C, D, E, F, G? Oke, that's our fault. If ada kesempatan lagi kita akan perbaiki dan present kembali. Karena menurutku buat investor honesty sama integrity penting gitu. Ya people makes mistakes gitu kan. Tetapi problemnya adalah own the mistakes or not gitu. Jadi actually untuk yang academic study kita udah back and forth hampir 3-4 kali. Tapi getting makin exciting, makin seru karena kalian perspektifnya di sini. Kita perspektifnya di sini, mari ketemu di tengah gitu untuk benar-benar building dan back and forth itu penting sih untuk building chemistry tadi. Bener nggak sih nih, cocok nggak sih nih sama investorsnya? Nah tetapi what investor see adalah do you see the problem, lihat nggak nih masalahnya gitu. Kalau Mas Jamie bilang, you know the definition of enak gitu. Nah itu penting banget tuh untuk pertama kali dia tahu kok. Oh ada potensialnya. Mistakes yang lain biasanya itu tolerable. Itu pengalamanku sih mungkin. Buat Pak investor gimana, setuju nggak? Iya, memang first impression penting ya. Itu satu. Jadi dari first impression itu juga ya pasti kalau misalnya ada informasi yang masih belum dipenuhi itu dan perlu kesempatan meeting kedua atau apa kita terbuka. Tapi kalau misalnya ada yang, kalau misalnya dari ngobrol yang pertama itu juga ya tadi chemistry ya, atau kayaknya kok nggak ngelihatnya nggak sama sih gitu. Yang misalnya definisi enaknya juga beda misalnya gitu. Nah itu kan hal-hal yang sangat fundamental ya. Jadi yang hal-hal seperti itu mungkin kita juga ya untuk kebaikan bersama ya kita mungkin ya nggak usah melanjutkan lagi gitu. I think we're saving our time lah dari situ. Tapi tentunya kalau misalnya ada chemistry cuman perlu meeting lagi karena mungkin tempat meetingnya udah mau tutup atau apa itu pasti kita akan lanjutkan. Ya. Atau demam panggung. Ya, demam panggung terus kita kayak under pressure banget gitu karena apalagi kalau buat yang pertama kali ya. Yang awal-awal gitu dia pertama kali present ini sangat manusiawi kan ya. Kita lines yang udah di-practice di rumah dengan panjang lebar tapi terus berantakan, itu kan mungkin banget ya. Kita kan kayak audisi gitu ya, lagi mau audition di depan sutradara. Tapi misalnya katakan investor melihat, katakan dia secara seni performance-nya gagal. Tapi investor recognize ada potensi gitu, itu kan subjektif ya. Ya itu memang benar sih, itu kita itu selalu mencoba, malahan potensi itu yang mau ya kita coba terus gali. Misalnya dari segi, mungkin dari segi performance saat ini masih belum maksimal. Tapi kita ngelihat, wah ini emang sebenarnya idenya ada nih di sini. Ini foundernya ini mau ini loh bisa terbuka dan juga mau belajar gitu ya. Dan dia punya potensi-potensi yang sebenarnya perlu digali atau
dengan nilai dari sebagai nilai yang kita share sebagai partner itu, dia bisa nih ke potensi selanjutnya gitu. Malah yang potensi-potensi itu malah kita cari. Nah dari situ kita lebih, jadi sebagai investor nggak hanya dari segi financial tapi juga dari waktu kita, network kita lebih willing untuk invest in the founder gitu. Karena investing in the founder to fulfill the potential tadi dari Mas Tio juga itu adalah fulfillment kita gitu. Jadi itu tuh nilai fulfillmentnya dari investor di PT BIG itu adalah untuk melihat founder-founder ini sukses. Yang dulunya itu baru masak di dapur rumah gitu, akhirnya sekarang punya dapur besar di mana gitu, central kitchen dan lain-lain. Untuk kita itu yang investor kita nggak kelihatan, kita cuma di luar, di belakang saja gitu. Tapi kita itu jadi sangat bangga gitu, kita melihat wow that's our biggest fulfillment untuk melihat founder-founder ini sukses gitu. Nah itu harus dilihatnya dari potensinya kan, dulunya kan belum, baru masak di rumah gitu loh. Nah yang melihat potensinya itu karena dari pengalaman kita, dari pengalaman kita bekerja di profesional atau sebagai business owner, jadi kita bisa ngelihat sejauh itu dan kita bisa yaitu membantu dengan nilai-nilai kita. Oke. Nah terima kasih sudah diklarifikasi. Jadi kembali lagi untuk teman-teman, kalau misalnya kita pertama kali, memang first impression pengaruh, tapi itu lebih ke mungkin membaca mengenai kayak chemistry-nya mungkin ya. Tapi kalau memang kita yakin, percaya dengan produk dan misalnya mungkin pada kesempatan pertama kurang berhasil, jangan patah semangat, masih sangat mungkin untuk diberikan kesempatan untuk rebound. Nah sekarang berikutnya nih saya mau tanya ke Mas Tio. Kan banyak pengusaha, entrepreneur yang dia punya produk bagus, ide bagus, tapi nggak bisa mempresentasikannya ke satu pitch deck. Dan akhirnya dia merasa terbebani dengan, aduh gimana ya ini saya presentasinya jelek banget. Itu sebenarnya pengaruh apa enggak buat investor? Menurut secara saya, secara visual aja. Jadi misalnya saya cuma punya kayak blank page yang nggak dihias gitu misalnya. Itu pengaruh atau tidak? Kalau foundersnya nggak bisa menjelaskan prospects atau opportunity di masa depan dari bisnisnya, menurut aku problem sih. Karena ya tadi, business is not about ibaratnya makan jago masak aja kan, tetapi how can you scale this? Dan nggak mungkin investors have 24/7 to accommodate everything kan, dia pasti punya keterbatasan. Sehingga kalau menurutku ya aku punya partner yang memang quality of design-nya, aku bukan desainer gitu. Jadi partnerku, memang quality of designer-nya luar biasa dari pertama kali aku masuk. Ya aku yang background-nya bisnis, ya I take the business part gitu. Dan menurutku penting juga sih, makanya ada co-founders gitu. Karena ya kita bisa punya fill-in role yang memperlengkap satu persatu. Ada product guy yang benar-benar ngembangin di belakang, ada mukanya yang bisa menjelaskan prospeknya gimana, masa depannya seperti apa. Tapi kalau dia di present nih makanan enak, then what? I don't know. Susah juga investor, aduh PR-nya kebanyakan nih gitu. Kalau kita bisa ada potentials, dia nggak punya scaling capacity-nya nih. Kalau 10 dia udah bisa handle, 100 dia nggak bisa handle nih. That's the interesting part kan. Nah tapi dia udah lihat investors, this is the business guy. Ini yang harus kita latih in terms of good corporate governance-nya, manajemennya. Ini product guy yang kita harus assure quality-nya tetap sama. Nah itu yang menurutku matters gitu. Karena ya we put money kan gitu di, apalagi kayak Mas Jamie, pre-seed gitu. Itu kan uncertainty-nya dia bisa naik kelas kan, uncertainty-nya tinggi sekali. Dan success rate-nya by percentage kecil. Nah jadi ini benar-benar harus semi fully package lah kalau menurutku ya dari pengalamanku. Ya dengan kata lain, selain kita bikin pitch deck yang oke, tapi harus ada person to person, ada PDKT-nya gitu. Definitely, itu kayaknya lebih penting ya. Kalau habis itu udah naksir satu sama lain, jadi penting kita sebagai business juga ke investors-nya memang udah naksir nih. Dan yang tadi aku ngobrol sama Mas Jamie, bukan hanya seed fundingnya, bukan cuma uangnya, cuma mentorship dia bisa nggak menuhin apa yang saya nggak punya. Itu juga kita harus udah keker di awal. Karena ketika
masuk nih, aku lagi in the process of misalnya di accelerator. Itu digembleng habis di sana, tetapi learning curve-nya naik gitu. Jadi kita jadi punya, saya nggak sadar mesti kayak gini. 1000 karyawan gimana ngelolanya, payroll-nya gimana, manajemen finance-nya gimana, tax planning-nya gimana, dan lain-lain. Nah itu kita benar-benar buta karena ya kita benar-benar pencari value di market langsung kan. Ini enak bisa dibikin. Gitu sih mungkin kalau menurut aku. Jadi dengan kata lain untuk mendapatkan pendanaan itu memang selain kita memiliki produk, itu juga harus disupport dengan riset, dengan presentasi dan human relations ya, development. Kita harus networking atau melakukan approach yang dari pribadi gitu ya. Jadi jangan cuma ngelihat duitnya doang, kurang lebih gitu kan. Oke. Ini kita kebetulan sudah waktu sudah mau habis, tapi ini sebenarnya saya bisa ngobrol lama nih. Tapi sayangnya kita harus segera membungkus sesi ini. Jadi ini untuk closing aja Bapak-bapak, Mas-mas nih. Apa saran atau ajakan kepada para pelaku UMKM untuk tidak ragu mencari dan memperoleh investor? Mulai dengan Pak Investor dulu mungkin. Iya, saran saya sih maksudnya memang nomor satu you're not alone lah. Jadi itu nomor satu tuh. Karena kadang-kadang kan memang perjalanan ini kadang-kadang sepi ya. Tapi sebenarnya enggak. Banyak kok komunitas, banyak kok ya tanya-tanya lah, pasti ada. Makanya tadi ada satu poin di mana saya bilang be active itu tuh itu gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya knowledge-nya udah ada di luar gitu. Apalagi sekarang itu dunia internet begitu canggihnya gitu ya. Dan juga bisa kontak, kolaborasi dan lain-lain itu kesempatan sekarang tuh luar biasa banyaknya gitu. Jadi nomor satu itu saya pikir adalah you're not alone. Ya. Nah nomor dua itu ya saya tuh ngelihat bahwa kesempatannya di Indonesia, untuk saya ngomong bicara F&B ya, dan saya percaya di Indonesia itu di industri-industri lain juga banyak sekali. Saya rasa kesempatan itu masih besar sekali. Dan jadi jangan kayak pikir, aduh ini udah ada nih nasi goreng enak gitu misalnya. Oh no, masih banyak kok nasi goreng yang bisa diciptakan yang mungkin bisa lebih enak atau berbeda dan lain-lain gitu. Dan marketnya bisa ada gitu. Jadi saya pikir kesempatan itu masih ada. Jadi memang harus ya sekali lagi harus aktif, harus cari, harus belajar, mau bertanya, mau berinteraksi, mau berkolaborasi gitu. Jadi kesempatan itu banyak sekali. Nah jadi untuk UMKM tuh jangan maksudnya kayak aduh saya nggak tahu nih mau ngapain, ya cari terus gitu. Nah yang terakhir itu ya saya pikir memang saya selalu percaya ekosistem. Jadi kembali bahwa setiap masing-masing dari kita tuh punya role-nya sendiri-sendiri, tapi ini adalah bagian dari suatu ekosistem. Di mana adalah interest dari kita semua untuk sama-sama meningkatkan ekosistem ini, meningkatkan terus gitu, memperbaiki terus, membesarkan terus ekosistem ini. Nah, karena apa? Karena ketika ekosistem ini besar gitu ya kita semua juga ya ikut besar dong. Kita semua jadi ikut maju gitu. Nah, jadi dari sini ada ada accountability-nya, ada kesinambungannya gitu di antara kita karena kita sama-sama di satu ekosistem. Makanya jadi misalnya tadi yang komunitas dan lain-lain itu kita harus connect semua. Of course, kadang-kadang kita bisa jadi kompetitor. Of course, nggak apa-apa. Tapi ya dari situ juga kita tetap di satu ekosistem kan. Kita semua misalnya contoh di F&B lagi, kita semua di F&B ekosistem. Di mana F&B di Indonesia itu potensinya luar biasa deh. Kesempatannya banyak banget deh. Dan ekosistem ini akan sangat besar. Dan ini akan nyambung kemana-mana lagi ya tadi ya yang bisa ekosistem kan dari hulu ke hilir gitu. Jadi ini semua ini ada berkesinambungan dan kalau misalnya kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk membesarkan ekosistem dengan role kita masing-masing, saya rasa kita semua bisa maju bersama. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jamie. Kalau dari Mas Tio ada ajakan kepada call for action-nya apa nih buat para pelaku UKM? Ya, thank you Mbak Jani.
seperti yang Mas Jamie bilang tadi bicara ekosistem, the basic ecosystem is here, udah ada gitu ya. Jadi aku bilangnya kalau di dalam ekosistem quoting dari sebuah podcast ya, Mas Jamie ini burung sebagai investor yang menebar benih-benih ke banyak hal. Nah tapi butuh ada beaver-beavernya nih, berang-berang yang menjadi innovator untuk si tamannya untuk berkembang gitu. Nah masih kurang kita, masih sangat kurang kita. Kita itu 2.36% gitu ya. Malaysia, Singapura 4%. Jauh sekali level entrepreneur kita yang mungkin benar-benar bisa menjadi pilar ekonominya. Masih banyak sekali potensi yang bisa digali dan menurutku kalau kita punya passion, kalau kita fokus ke satu disiplin, nanti segala sesuatu di sekitarnya itu mengikuti. Jadi itu yang paling penting dan mungkin punya humility sih yang menurut aku paling penting ya. Lebih seneng sama apa yang nggak kita ketahui daripada apa yang udah kita ketahui. Biasanya entrepreneur stucknya itu ketika dia sudah I know this is my expertise, ketemu investors gak bisa dikasih masukan. Karena dia udah ngerasa oke, gue udah tahu ini, kalau ini diubah-ubah bisnis gue jadi gak beres. Padahal ya elah yang kita ketahuin kan masih seciplik banget gitu. Experience kita juga masih seciplik banget. Menurutku it's better to be focused on what the things we don't know. Because that's the growth happens gitu. Mungkin itu dari aku, seru banget diskusinya sama Mbak Jani sama Mas Jamie. Seru banget nih. Jadi kalau boleh saya recap tadi, investor tebar benih, UMKM harus tebar pesona. Jadi memang keywordnya itu adalah tadi banyak banget nih yang melintas dalam kepala. Nggak boleh sombong, nggak boleh gengsi, dan jangan lupa punya produk yang bagus. Kembangkan kualitasnya harus dipastikan bagus dan benahi pembukuan dan legalitas karena nanti ada due diligence. Kalau minta pendanaan harus siap. Jadi jangan nanti komplain dimintain laporan keuangan tahun 2020 lah, itu emang udah harus disiapkan gitu dan itu demi kebaikan bersama. Jadi kurang lebih begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga ini sesinya bisa memberikan sesuatu yang mencerahkan dan saya nggak tahu kita mau nongkrong nggak abis ini. Karena kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin dari floor setelah acara bisa silakan colek-colek saya atau Mas Jamie atau Mas Tio. Dan saya melihat waktu kita sudah saatnya menutup acara ini. Dan sekali lagi atas nama Sarinah Jakarta Content Week, saya Gianita Kadarisman, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Disparekraf DKI Jakarta. Acara ini masih berlanjut sampai tanggal 12 Desember dan masih banyak sesi-sesi keren lainnya. Jadi jangan segan-segan untuk mengintip ada apa lagi di Instagram Jakten @jakten. Dan sekian dulu dari saya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Mas Jamie, Mas Tio, dan salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri.
Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa.
Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah. Someone once told me there is a city more than just para pengunjung buildings, Sarinah more than Jakarta just roads, Content Week more than 2021. a destination Apa yang on a sedang map. berlangsung di sini, di seberang panggung ini adalah 3 orang ilustrators yang ketiganya bernaung di bawah komunitas We look up at the Clear, stars sedang dreaming. menggaris, What if what burns mewarnai brightest is not what is up apa in yang the mereka clouds, ingat but what tentang surrounds us? Sarinah sebagai gedung dan hub bersejarah. Jadi tema live drawing kita pada sore hari ini adalah ingatan dan kenangan tentang Sarinah. Oh ya, selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Agenda ini yang sedang berlangsung kami namai Sharing Canvas with Illustrators, karena kita tidak hanya bisa menyaksikan mereka berkarya, tapi sebentar lagi semua pengunjung juga dibolehkan untuk berpartisipasi. Jadi kalau teman-teman punya secercah ingatan, kenangan tentang Sarinah, boleh dituliskan, boleh digariskan di kanvas sepanjang 2,4 kali 7,2 meter ini. Sebenarnya ilustrator ini akan ada 4 orang, tapi 1 orang lagi sedang menuju ke sini. Tapi sebelum teman-teman boleh pegang spidol yang ada di depan saya, spidol-spidol ini boleh teman-teman pakai dan teman-teman gunakan dengan catatan gunakan di kertas putih yang masih kosong dan kalau bisa tidak mengenai cat yang masih basah biar nggak nempel aja. Selain itu di sebelah saya ini juga ada rak-rak yang ini adalah karya ketiga para ilustrator ini. Siapa sih ketiga ilustrator kita? Jakarta. Perkenalkan secara ringkas dulu. Yang pertama ini satu-satunya Mas Aaron. Halo Aaron, tepuk tangan untuk Aaron. Aaron telah menggambar sedari kecil, bermula dari mengalihkan karakter komik dan film. Ia kemudian menyelesaikan studi desain grafis di Bina Nusantara University. Sejak itu ia telah banyak menggarap
proyek ilustrasi. Belakangan Aaron juga bekerja sebagai seniman karakter 2 dimensi untuk sebuah studio. Saya colek dulu ya Mas Aaron. Halo Mas Aaron, apa kabar? Baik. Ini bikin pertanyaan sederhana, gimana perasaan Mas Aaron? Nggak tahu nih bisa selesai atau enggak. Ya, apa ini Mas? Mas Aaron bakal gambar apa yang Mas Aaron ingat tentang Sarinah? Ini sebenarnya bukan ke memoriku sendiri sih, lebih ke mungkin tentang kayak memori seorang ibu-ibu yang pertama kali kayak bisa shopping di Sarinah gitu. Jadi dia senang bisa melihat berbagai barang gitu. Oke, memori seorang ibu-ibu yang senang berbelanja di Sarinah, mungkin tahun 69 gitu ya, baru ada satu-satunya mall di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Aaron. Kemudian di sebelah Mas Aaron itu adalah Evelyn Gozali. Ia telah mengilustrasikan dan menulis sejumlah sejumlah cerita anak dengan pseudonim EORG. Halo Mbak Ev. Evelyn aktif di dunia penerbitan sejak 2005. Ia kerap terlibat dalam berbagai organisasi dan gerakan seperti Clear yang menaungi 3 ilustrator ini juga. Kemudian SCBWI Indonesia, Litara Foundation, Komite Buku Nasional, Jakarta Kota Buku, dan Tacita.id. Sejumlah karya Evelyn memperoleh penghargaan, antara lain Samsung Kids Time Outdoor Award, Biennale of Illustration Bratislava, Indonesia Art Award, dan Bologna Children's Book Fair. Tepuk tangan buat Mbak Evelyn. Oke, pertanyaanku sama, gimana perasaan Mbak Evelyn? Enggak. Mbak Evelyn mau bikin apa? Apa yang Mbak Evelyn ingat tentang Sarinah dan atau ingatan apa yang Mbak Evelyn pilih untuk diwujudkan ke kanvas ini? Oke, jadi Sarinah ini yang aku ingat tempat pertemuan semua yang di Jakarta. Kemudian dulu tuh ada toko jual pas lagi zamannya VCD gitu ya. VCD tahun berapa tuh ya? Nah itu ada di sini, ada yang jual VCD anime paling lengkap. Oke, Sarinah sebagai tempat jual VCD anime paling lengkap tahun berapa itu? Ya, 80. Yang asli. Tahun 80 90. Awal 2000.